Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali lagi kepada saya, Lana. Insya Allah kali ini saya akan sharing sedikit di sesi kultum kali ini terkait dengan ikhtiar dalam berpuasa. Jika dalam sebelumnya saya mengangkat tema menggali makna puasa, kali ini saya akan masuk ke dalam lagi bahwa apa sebenarnya puasa itu dan apa yang sebenarnya bisa kita kerjakan dalam puasa itu. Di sesi kultum sebelumnya saya menjelaskan bagaimana kriteria tiga kriteria puasa menurut Imam Al-Ghazali dan kitab magnum opusnya yaitu Ihya Ulumuddin, bahwa tingkatannya pertama dari tingkatan orang awam, tingkatan orang khusus, dan qasul khawas. Nah, kali ini saya sebenarnya mau membahaskan lebih lanjut bahwa sebenarnya apa yang sebenarnya kita bisa ikhtiarkan dalam puasa itu, apa yang sebenarnya kita kerjakan sih sebenarnya ketika dalam sehari-hari kita mungkin sekarang dalam keadaan pandemi kita di rumah terus, kita bekerja dalam rumah WFH, kita juga mengurus anak, mengurus suami, mengurus istri di dalam rumah terus begitu. Apa sebenarnya bedanya sebenarnya dalam berpuasa itu, membahaskan ikhtiar. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin membahaskan dulu tentang apa itu ikhtiar. Ikhtiar itu berkata dari kata khoir, kebaikan. Kebaikan adalah segala sesuatu yang disyaratkan sehingga nilai syariat itu adalah baik. Bagi umat Islam, kita meyakini bahwa segala suatu hal yang datang dari Allah itu adalah satu hal yang baik. Nah, puasa ini adalah satu hal yang baik. Nah, sekarang kita mungkin bisa melihat beberapa hikmah puasa gitu. Seperti makanya kenapa mungkin di barat ada penelitian terkait intermittent fasting gitu, untuk diet yang untuk tidak makan dari pagi sampai maghrib, dan itu atau tidak makan sama 12 jam terus itu makan sebisanya setelahnya. Tapi itu hanyalah atau enggak pun manfaatnya seperti detoksifikasi dalam diri sendiri ya, bahwa kinerja lambung kita, kinerja ginjal kita itu akan relatif lebih beristirahat dan lebih rileks ya ketika dalam kita berpuasa. Tapi itu hanya efek-efek yang sifatnya fisik gitu. Padahal sebenarnya puasa itu suatu hal yang sifatnya batin gitu. Maka itu ketika membahaskan pada ikhtiar ya, maka kita memilih suatu hal yang baik gitu. Kita dalam berpuasa, maka tingkatan kita adalah kita semestinya tidak lagi sebagai orang dewasa dan orang-orang yang sudah balik gitu. Kita tidak lagi untuk hanya sekedar memikirkan puasa itu hanya menahan diri dari hawa lapar dan haus dan tidak berhubungan dengan suami istri ketika dalam masa puasa gitu. Tapi kita harus berusaha lebih baik gitu, karena ikhtiar itu adalah kita memilih suatu hal yang lebih yang baik juga. Jadi pilihannya itu adalah sama-sama baik gitu. Bukan apakah saya harus batalin sekarang makan sekarang atau enggak saya batal di sini atau saya batal di sana gitu. Pilihan kita bukan soal buka bersama di sini atau buka bersama di sana gitu. Pilihan kita adalah apa hal baik yang kita bisa tambahkan pada diri kita agar Allah semakin senang kepada kita. Karena puasa adalah tujuan akhirnya adalah semakin menambah ketakwaan. Dan takwa itu bukan satu hal yang sifatnya zahir gitu, sifatnya batin. Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya bertakwa. Nah, bagaimana menilai takwanya? Kadar takwa saya lebih tinggi daripada Anda. Gitu. Ini satu hal yang sifatnya batin. Tapi bagi orang yang khusus dan para wali, para nabi tahu gitu. Dan Nabi juga dalam hadis juga pernah mengatakan bahwa saya adalah yang paling bertakwa di antara kalian, ketika membahaskan bahwa ada sahabat yang ingin berpuasa terus-menerus tanpa berbuka. Nah, kenapa? Karena hal itu tidak dianjurkan oleh syariat. Dan batas maksimal bagi muslim untuk berpuasa terus-menerus di luar bulan Ramadan itu adalah puasa Nabi Daud. Jadi kita sebagai muslim itu tidak bisa melebihi batas syara. Batas maksimal yang kita bisa usahakan itu sampai di situ. Jadi ketika membicarakan ikhtiar, maka ikhtiar kita tuh dalam batasan syariat. Maka itu pentingnya untuk bertakwa pada Allah ya. Sebelumnya kita harus mengetahui fikihnya dulu, dan dengan cara apa kita mendekati Allah. Dalam positif aspek tasawuf karya Prof. Natif Alatas ya, bahwa beliau mendefinisikan bahwa tasawuf adalah pengamalan syariat dalam tingkat ihsan. Dan menurut saya ini bisa erat kaitannya dengan pada ikhtiar, bagaimana upaya kita dalam meningkatkan kadar puasa kita dengan harapan semoga kita semakin bertakwa kepada hada min fadli rabbi. Semoga dengan ini kita semakin dekat kepada Allah. Sedekatnya apa? Saya nggak tahu. Sedekatnya apa? Anda pun tidak tahu. Hanya tahu tuh hanya Allah. Dan karena hal ini sifatnya batiniah dan
inilah kita bisa menjaga prasangka buruk kita daripada orang lain. Boleh saja kita lebih baik secara status kekeluargaan gitu. Saya adalah bapak, saya adalah kakak gitu, mungkin ada pejabat gitu. Saya lebih tinggi, mungkin Anda lebih tinggi daripada posisi daripada manusia-manusia lainnya. Tapi ketika hubungan dengan Allah, maaf, itu hanya Allah saja yang tahu. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa kita lebih dekat pada Allah? Kita dengan ketakwaan. Dan puasa adalah satu medan latihan kita untuk bisa mencapai pada ketakwaan itu. Maka itulah ketika ikhtiar dah berpuasa, maka kita ikhtiar untuk mencapai pada tingkatan qasul qawas itu. Dimana qasul qawas adalah dia tidak mengindahkan, tidak berfokus pada apapun selain pada Allah. Jadi baik secara batin, baik secara pikiran, itu semua terkendalikan dan semua terkontrol, dan hanya isinya yang muraqabah saja. Tidaklah setiap diamnya para ahli ilmu, ulama adalah zikir gitu. Kenapa? Karena mereka selalu terus menerus memperbaiki keadaan diri mereka pada Allah. Dan hal itulah sebenarnya kita usahakan untuk mencapai pada derajat ihsan itu. Gitu. Walaupun sebenarnya kita sama-sama berpuasa gitu. Saya, Anda, teman-teman semuanya sini sama-sama berpuasa, tapi kadar ketakwaannya, kadar keisanannya dalam berpuasa, kadar upaya kita dalam puasa itu hanya bisa dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena hal itu satu hal sifatnya batin. Jadi saya ini juga membahaskan ini juga. Moga-moga saya juga bisa mencapai pada derajat sana. Moga kita bisa berusaha mencapai dekat pada Allah lagi. Gitu. Dengan puasa ini ya, insya Allah kita semakin lagi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam momen puasa ini, dalam momen bulan Ramadan ini kita memiliki kesempatan lebih banyak untuk beribadah. Segala amal kita yang sebelumnya biasa di luar pada bulan Ramadan, sekarang itu ditingkatkan. Ya, karena kita tahu nilai-nilainya, ya mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk mencapai pada kebaikan yang Allah maksudkan untuk pada derajat takwa. Itu dari saya. Semoga hal ini bisa menjadi manfaat, dan semoga ini tentunya bisa membantu saya sebagai pendengar. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Priska. Silakan cek di sosmed kami. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.